Mohon izin saya record ya, paling enggak. Oh ya, nanti saya minta ya. Boleh. Ya, saya akan menjelaskan. Tadi udah ya, kita sedikit kuis. Tadi ada Mas Andi. Mas Andi ininya di background-nya telekomunikasi. Iya, Mas. Oh iya ya. Di mana, Mas? Di Telkomsel. Oh, Telkomsel, siap. Siap. Ini sharing ya, saya belum tentu tahu semuanya ya. Kita sharing aja. Nah, kalau 5G yang radio kita sebut sebagai 5G NR. Radionya ya kalau di seluler ya bagian-bagiannya ada transport, ada core, elemen-elemennya ya. Nah, di sini saya menjelaskan yang di bagian radionya saja. Ini background saya. Nah, kalau terakhir professional experience-nya di Floatway ya sebagai trainer juga dan sebagai director juga untuk assignment trainer-trainer teman-teman trainer yang lain. Kemudian juga di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, semuanya ya di bidang pengembangan kompetensi ya, baik di Floatway-nya, di trainingnya, dan di sertifikasinya di LSP. Untuk materi-materi training tadi udah dijelaskan sama Mbak Vita. Kebanyakan di network, di telco, tapi sekarang juga mengacu ke industri 4.0, IoT, dan lain-lain. Nah, ini pas customer-customernya, jadi kita B2C ke customer langsung, biasanya untuk training-training sifatnya public, dan bisa B2B ke customer-customer perusahaan juga. Nah, akhir-akhir ini yang sering itu ke kampus-kampus, ya, karena kampus-kampus sekarang butuh MS-nya makin tinggi lagi ya, jadi ke kampus-kampus, terutama ke politeknik-politeknik, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir telekomunikasi yang ya nanti diberi bekal lah, supaya nggak kaget menghadapi dunia industri. Nah, untuk 5G itu memang ada 3 service utamanya, yaitu Enhanced Mobile Broadband (EMBB), terus Massive Machine Communication (MMTC), dan URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication). Nah, ini kan asosiasinya asosiasi IoT. Kenapa jelasin tentang 5G gitu ya? Karena ternyata di 5G layanan kepada customer-nya ada yang baru, nggak seperti yang di 4G atau 3G gitu kan, kita mungkin layanan voice, kemudian layanan data berkecepatan tinggi. Tetapi ternyata selain berkecepatan tinggi, ada layanan yang MMTC juga, yang untuk device. Kemudian ada yang URLC. Nah, setiap layanan baru itu ada target yang harus dipenuhi jaringan. Halo? Misalnya kalau IMBB itu targetnya peak data rate 20 GB ya. Jadi ya misalnya kayak 4G, misalnya 1 GB, sekarang berkembang kecepatan data lebih tinggi lagi yang dikendaki. Nah, itu mungkin biasa kalau kita pakai mobile broadband. Nah, tapi yang baru yaitu ada MMTC juga. Jadi dia targetnya kecepatan datanya nggak harus tinggi gitu ya, malah rendah saja karena untuk device dan sensor. Tetapi yang diharapkan dalam 1 kilometer persegi itu ada 1 juta. Bisa menghandle 1 juta device. Nah, kalau ultra reliable and low latency communication, jadi latensinya itu dia terjaga.
Kalau misalnya kita pakai yang 4G gitu kan mungkin latensinya ya kadang-kadang 10 milisecond, kadang-kadang 20 milisecond tergantung networknya lah, tergantung kesehatan networknya. Nah, tapi kalau di sini terjaga harus di bawah 1 milisecond. Untuk apa? Untuk ya misalnya self driving car yang di sana ada misalnya ada kecelakaan kita harus ada bahaya di depan kita harus ngerem dan apa-apa gitu. Nah, latensinya harus dijaga di bawah 1 milisecond. Nah, makanya kenapa 5G ini di sharing knowledge di IoT juga karena ada hubungannya. Nanti kemungkinan kalau sekarang kan kita mungkin pakai IoT, pakai LoRa, pakai NB IoT, pakai itu untuk komunikasi IoT-nya. Nah, nanti kalau 5G ternyata sudah digabung di situ, sudah ada MMTC. Jadi ini 3 service baru yang ada di 5G. Untuk pertanyaan-pertanyaan lewat bagaimana ya Mbak Vita? Atau harus dilihat di chatnya? Pertanyaan sih nanti bisa di chat atau nanti kita buka sesi aja, bisa selesai presentasi. Langsung, selesai ya? Ya. Oke, selesai. Kemudian antara 4G dan 5G yaitu di sini bisa dilihat ya, latensi yang tadi 10 milisecond dia harus di bawah 1 milisecond. Kemudian big data rate-nya sebelumnya 1 giga menjadi 20 giga. Spektrumnya seperti itu, connection bisa dibaca sendiri di sini. Nah, di sini bisa lebih ini lagi, kalau 4G hanya MIMO, MIMO itu di sistem antenanya ya. Sistem antenanya MIMO 2x2 atau 4x4. Nah, kalau 5G udah masif, lebih besar dari 8x8. Bisa 64x64, 128x128. Supaya apa ya? Supaya kecepatan datanya lebih tinggi lagi. Kemudian numerologi 0 hanya di 5G. Kalau di 4G, di 5G bisa numerologi 0 sampai 5. Itu apa? Nanti bisa saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian codingnya juga beda. Terus untuk frekuensinya di 4G 700 MHz sampai 8 GB. Kalau 5G sampai milimeter wave. Connection density-nya yang di 5G jauh lebih banyak. Nah, jadi kalau di telco itu kita ada trade-off-nya ya. Nggak bisa koneksi sangat banyak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi makin banyak koneksi, yaitu nanti kecepatannya akan dibagi-bagi juga gitu ya. Jadi itu memang harus dipisahkan gitu ya. Jadi yang misalnya 1 juta connection, ya nggak bisa 1 juta connection, setiap connectionnya itu 1 giga atau itu nggak bisa gitu ya. Jadi itu terpisah gitu ya. Jadi misalnya 20 giga, nanti bagi ada orangnya 2, ya dibagi 10 giga. Orangnya 10, nanti dibagi-bagi lagi kecepatannya. Jadi di situ ada trade-off-nya lah. Ya pakai rumus Shannon, kita ada trade-off-nya antara banyaknya koneksi yang terkonek ke jaringan dengan kecepatan yang bisa didapatkan oleh user. Nah, ini standarnya. Jadi setiap teknologi baru, jadi kalau misalnya 4G, 5G, ini dia standarnya standar telekomunikasi ya. Jadi ITU dari International Telecommunication Union. Jadi setiap kita mau ada teknologi baru, entah itu 4G, entah itu 5G, itu sudah ditetapkan dulu targetnya. Jadi ITU itu setiap rilis gitu dia menetapkan target gitu kan. Apalagi 3GPP yang technical target gitu ya. Nah, dia terutama kalau yang ITU itu menetapkan targetnya. Kalau 5G itu atau nama lainnya bisa kita sebut
IMT 2020. Kalau 3G itu IMT 2000. IMT 2020. Ya, kita berharapnya 2020 ini komersial, 5G yang benar-benar ini komersial, kan baru banyak yang trial aja komersial, tapi ternyata yang komersial ya COVID-19 yang malah komersial ya. Dan ceritanya Jepang, di Olimpik Jepang, di negara Jepang itu 2020 Olimpik, nah dia akan komersial 5G. Tapi banyak negara yang mengklaim, oh saya duluan gitu ya. Ya masing-masing negara punya ini sendirilah. Nah di sini bisa kita lihat untuk setiap ininya dia udah ditargetkan. Nah baru kemudian nanti ada 3GPP. Nah 3GPP ini di bidang teknikalnya seperti apa, lebih detailnya lah. Kalau IT ini hanya targetnya aja. Ada 3GPP. Nah nanti setiap vendor juga dia mengacu pada 3GPP. Dan untuk teknik-teknik misalnya kayak tadi multiple access OFDMA, nah itu diajukan oleh masing-masing peneliti. Jadi kayak tempat teman kita Pak Khairul gitu, dia kan mengajukan ya. Jadi dia meneliti bahwa SCFD OFDM itu cocok untuk 4G dan ternyata diterima gitu kan. Dan diuji bisa diterima dan nanti digunakan di vendor-vendor tersebut. Jadi ya sama, ITU menetapkan targetnya, nah baru nanti technical kita harus menggunakan apa nih di sisi radionya, itu akan banyak masukan lah, akan banyak propose dari masing-masing peneliti gitu. Dan dari masing-masing vendor juga biasanya membiayai penelitian juga gitu ya. Research di dalam vendor juga ada juga. Jadi ini untuk new radio and fiturnya ada scalable OFDM. Ini agak technical ya. Flexible slot, advanced channel coding, massive MIMO, mobile millimeter wave. Ya, jadi kalau OFDM itu kita bahas dulu yang scalable OFDM. OFDM itu termasuk multiple access. Jadi karena frekuensi itu terbatas dan yang mau pakai itu sangat banyak ya, misalnya 250 juta mau pakai semuanya ya, sampai bermiliar-miliar mau memakai frekuensi yang terbatas itu, harus ada teknik yang memungkinkan bahwa orang gantian untuk menggunakan frekuensi yang terbatas itu. Itu yang disebut sebagai multiple access. Dari awalnya mungkin FDMA, frekuensi diffusion multiple access, kemudian FDMA dan TDMA, time diffusion multiple access, terus CDMA. Nah, yang di 4G kita udah kenal OFDM, atau kenal frekuensi diffusion multiple access. Nah, di 5G kita gunakan lagi OFDM. Tapi bedanya kalau OFDM di 4G itu dibagi-bagi subcarrier-nya. Jadi subcarrier itu ya semacam jadi bandwidth frekuensi gitu yang didapatkan operator. Kalau misalnya menggunakan teknik OFDM itu dibagi kecil-kecil gitu ya. Bandwidth-nya kan kalau misalnya 4G gitu standar 20 mega. Nah, itu bisa di 1800 MHz, bisa di 900. Nah, 20 mega itu kalau di 4G nanti dibagi subcarrier kecil-kecil seperti ini. Dibagi 15 kHz. Gunanya untuk apa dibagi kecil-kecil? Karena nanti di sisi setiap subcarrier ini dia mengirimkan bit data tersendiri. Jadi ini mengirimkan bit data, ini mengirimkan. Tapi secara paralel. Jadi secara paralel,
Nah, karena dikirimkan paralel dan dikirim bagi kecil-kecil gini, memungkinkan 4G itu berkecepatan tinggi. Nah, bedanya dengan 4G dan 5G, kalau di 4G dia hanya dibagi subcarrier, besarnya subcarrier itu hanya 15 kHz. Jadi kalau satuan dalam frekuensi itu dalam hertz ini ya, ada megahertz, misalnya 20 dibagi 15 kHz untuk 4G. Tapi kalau di 5G, pembagian subcarrier-nya ini bisa macam-macam. Nggak hanya 15, bisa 30, bisa 60, bisa 120 subcarrier-nya. Nah, ini yang nanti dinamakan sebagai numerologi. Jadi ini technical radio banget. Jadi setiap yang biasanya dipakai untuk planning 5G atau 4G pertama kali lah. Saya mau pakai frekuensi berapa, mau pakai numerologi berapa. Nah, itu ya pengetahuan ini bisa digunakan untuk orang planning. Nah, untuk OFDM-nya sendiri memang ada beberapa jenis OFDM. Nah, kalau misalnya di 4G kita sebut sebagai downlink dan uplink-nya dia menggunakan teknik yang berbeda. Kenapa berbeda? Ya ada karena di uplink itu kan dia dari sisi handset ya. Kalau downlink dari sisi BTS-nya. Jadi kalau BTS ke handset itu kita sebut sebagai downlink, dari handset ke BTS-nya kita sebut sebagai uplink. Atau not-bill lah kita sebut sebagai di 4G. Nah, kalau di 4G dibedakan. Jadi downlink-nya dia pakai OFDM, uplink-nya pakai namanya SC-OFDM. SC-FDMA. Supaya apa? Supaya di sisi UI-nya itu dia lebih hemat baterai, terus enggak ya terutama hemat baterai sih. Karena di sisi ininya nanti biar powernya lebih kecil daripada sisi downlink-nya. Nah, kalau di 5G dia bisa downlink-nya itu OFDM, uplink-nya bisa pakai OFDM, bisa pakai SC-FDM. Nah, jadi bisa milih. Bisa pakai OFDM saja, bisa pakai atau SC-FDM. Nah, ini cyclic prefix. Cyclic prefix ini jadi kita kenal simbol. Jadi di istilah telekomunikasi itu dikenal sebagai simbol. Simbol itu jadi sebenarnya peralatan seperti laptop, seperti handset, UI gitu kan, mobile phone, itu semuanya digital. Di sana ada pengolahan sinyal digitalnya, kemudian ada ya kita modulasi juga digital juga gitu kan. Nah, tapi dunia kita, dunia manusia ini dunia analog. Mereka kalau mau mentransmitkan radio itu juga harus melewati dunia analog. Nah, bagaimana si bit digital itu dia direpresentasikan sebagai sinyal sinus kayak gini, itu namanya simbol. Jadi satu simbol itu dia isinya bisa bit digital. Ya tergantung nanti modulasinya seperti apa. Jadi kalau keluar dari handset, masuk ke antena, kemudian dipancarkan, ditransmisikan oleh gelombang radio, itu harus analog. Jadi dunia kita ya dunia analog. Dan itu bentuknya, kalau dunia analog, kita nggak bisa mentransmitkan dalam bentuk 1010 itu nggak bisa. Harus dalam bentuk sinyal sinus kayak gini. Nah, sinyal sinus kayak gini ini sebenarnya bisa diterjemahkan lah ya, kayak pramuka gitu. Oh, simbol rumput ini artinya apa? Huruf A atau huruf B itu bisa diterjemahkan menjadi bit 01. Nah, itu yang disebut dengan simbol. Nah, simbol ini kan dikirimkannya berurutan ya. Jadi karena ya kita butuhnya juga sekarang YouTube-an, terus sekarang Zoom-an gitu kan. Ada yang pernah ngitung nggak? Misalnya 1 jam kita video conference ngabisin kuota berapa gitu? Ada yang pernah ngitung kira-kira?
Halo? Saya sih belum pernah hitung sih, Pak. Belum pernah. Belum pernah ya? Tapi Saya lumayan lah. pernah, Iya sih, saya pernah habisin. ngitung itu 3 jam itu sekitar 400 mega lah. 3 jam Zoom, 3 jam Zoom itu. 400 megaan lah. Jadi kalau kita merubah dari ke office dengan WFH gitu, kita mungkin harus menghitung biaya meetingnya itu juga ya, biaya kuota itu kan, biaya kuota itu ternyata ya lumayan juga gitu. Ya kemarin biasanya pakai kuota Telkomsel nih, biasanya pakai paket yang berapa ya? 150.000 itu dapat berapa gitu? 15 giga atau berapa? Nah ini jadi harus yang 200.000, sekitar 27 giga atau berapa gitu. Karena sering Zoom terus downloadin video hasil Zoom-nya itu gitu kan. Ya entah di play-nya lagi kapan gitu kan. Yang penting udah di-download. Nah itu jadi karena simbol kita butuh kecepatan datanya juga tinggi, simbol yang dikirimkan itu banyak gitu. Nah antar simbol ini dengan yang belakangnya itu bisa saling tabrakan, bisa saling interferensi ya. Karena wah kita butuhnya banyak itu tabrakan dung 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 dung. Nah untuk menghindari itu ada cyclic prefix. Ya gampangnya cyclic prefix itu social distancing antara simbolnya lah. Jadi mereka harus jaga jarak juga dengan cyclic prefix. Nah kayak gini aja diulik-ulik gitu ya, diulik-ulik di 4G gitu diulik-ulik. Jadi cyclic prefix-nya ada yang extended, ada yang mungkin jaraknya ya mungkin social distancing-nya kita ada 1,5 meter jadi 2 meter gitu. Nah itu extended cyclic prefix itu antar simbol itu lebih jauh lagi. Kalau yang normal ya normal itu sekitar 20% ya. Normal itu 20% dari panjang simbolnya itu. Nah, tentunya kalau yang extended dia throughput-nya jadi lebih lambat ya daripada yang biasa. Kalau kita setting cyclic prefix-nya extended cyclic prefix itu ya throughput-nya turun. Kalau yang biasa nanti naik. Tapi biasanya kita udah pakai yang biasa saja. Standar 20% dari panjang simbolnya. Itu cyclic prefix. Kemudian numerologi itu yang tadi. Jadi antara ini itu ada kita beri kode masing-masing. Ada nggak di sini? Jadi kalau yang 15 kHz kita sebut numerologi 0, 30, 21, 2, 3, 4. Gitu aja. Kemudian cyclic prefix-nya bisa normal, bisa extended. Nah, ini sama sih. Ini subcarrier yang 15 kHz, numerologi 0. Kemudian panjang satu slotnya 1 milisecond. Ini yang 30 kHz. Jadi kalau di telekomunikasi itu kita harus paham 3 dimensi ya. Jadi ini selain belajar IoT, belajar telekomunikasinya juga. Nah ini dimensinya itu biasanya kita pakai ya waktu, ya kita juga pakai dimensi waktu. Kemudian ada dimensi frekuensinya, biasanya udah dituliskan gitu ya. Yang hertz ini dimensi frekuensinya. Kemudian ada satu lagi ya powernya. Power itu ya biasanya kan setiap simbol atau setiap sinyal sinus itu kan ada peak-nya gitu kan. Nah itu powernya. Jadi powernya berapa, amplitudenya itu ya powernya itu. Jadi ada waktu, ada frekuensi, ada powernya. Nah ini 240 kHz, slotnya juga makin kecil. Jadi kalau misalnya secara frekuensi dia makin lebar, slotnya ini juga makin kecil.
Nah, nanti di slot ini nanti bisa diisi simbol ya. Nah, nanti diisi simbol, nanti diisi bit-bit 01 plus 1. Jadi ini apa sih slot-slot gini? Ya ini nanti dalamnya itu ya bit digital 0101 seperti itu. Nanti di atasnya ini ada slot, ada apa lagi gitu. Ini sama semuanya sih. Intinya sama 15, 30, 60, 120, 200 watt. Ini numerologi 0 atau 15 kHz. Nah, ini satu slot. Kemudian ya secara radio slot ini bisa jadi subframe, nanti bisa menjadi radio frame, kayak gitu ya. Nanti setiap radio frame diulang lagi. Nanti setiap radio frame ada guard-nya, juga ada guard radionya. Nggak usah terlalu ini, jadi bisa dilihat-lihat ada numerologi 2. Numerologi 2-nya ada yang normal cyclic prefix, ada yang extended cyclic prefix. Terus numerologi 3, 120 kHz. Numerologi 4, 240. Nah, ini kan slot format. Jadi ini satu slotnya itu berapa besaran radionya tergantung besaran time-nya tergantung numerologinya ya. Ini kalau 15 1 milisecond, kalau 30 setengah milisecond, ini 1/4 milisecond. Terus ini masih 1/4. Ini 1/8-nya, 1/8 dari 1 milisecond atau 0,12 milisecond. Terus ini 0,625 milisecond, makin kecil lagi. Nah, itu setiap slotnya. Nah, satu slot ini terdiri dari 14 simbol. Nah, kalau misalnya di 5G, ini kelebihannya daripada di 4G ya. Jadi setiap slot itu dia bisa, D itu artinya downlink, U itu uplink, F itu fleksibel. Nah, jadi dia bisa di setiap simbolnya ini bisa bagi-bagi gitu ya. Mau pakai format yang mana? 0 sampai format 61. Tapi kalau misalnya di 4G, dia nggak se-fleksibel ini. Jadi kalau downlink itu dia nunggu sampai kalau di TDD nunggu sampai satu subframe. Satu subframe itu 2 slot. Dia nunggu downlink terus, uplink, nanti subframe yang lain, uplink. Nah, itu dia bisa milihnya, di situ ada konfigurasinya, di 4G ada konfigurasinya. Tapi kalau di 5G dia lebih kecil lagi, bisa bagi-bagi antara downlink uplinknya. Ini yang membuat dia latensinya itu bisa lebih kecil daripada yang di 4G. Kalau 4G kan kita nunggu tuh downlink sampai satu subframe. Sudah selesai nih satu subframe ini. Nah, nanti tergantung konfigurasi di ininya, konfigurasi di networknya, apakah downlinknya dia berapa lama gitu. Tapi kalau ini langsung konfigurasi di slotnya aja. Jadi intinya kalau di 5G kita berubah downlink uplinknya itu waktunya itu lebih fleksibel lah. Jadi lebih fleksibel time lah. Kalau kita misalnya office working itu lebih fleksibel time daripada 4G gitu. Misalnya kalau dulu ya mungkin sekarang office juga lebih fleksibel time ya, apalagi WFH. Fleksibel slotnya ini karena kayak gini bisa jadi fleksibel slot. Nah, karena lebih fleksibel slot kayak gini, untuk latensinya bisa kita jaga. Jadi bisa
latensinya jangan terlalu banyak gitu kan. Jangan terlalu panjang gitu. Di bawah 1 milisecond. Ya supaya apa? Supaya misalnya kita mau nge-remote rudal apa nge-remote apa gitu, latensinya nggak terlalu banyak. Tapi ya mungkin merobot lah mungkin ya untuk ininya. Nah, itu nanti masuk ke yang URLLC. Ini sama, ini flexible swap-nya. Channel coding ya ada beberapa channel coding. Dan ini matematis banget. Saya juga nggak seberapa paham juga gitu ya. Tinggal pakai aja lah. Kalau massive MIMO ya biasanya kalau di 4G kita 2x2 atau 4x4. Nah, ini antenanya lebih banyak. Bisa 4x4, 128, 128. Jadi, dan harus di kedua sisi ya. Kalau misalnya kita sebut BTS-nya itu G-Node B-nya itu sudah masif, di MS-nya atau di handphone-nya kita juga harus masif juga. Jadi kita kalau misalnya enggak, nanti kita nggak bisa mencapai maksimum throughput-nya. Jadi kalau benar-benar masif ya kita berarti harus beli handset yang mendukung massive MIMO ini. Nah, untuk frekuensi band-nya, kalau misalnya dulu kita misalnya kenal, jadi kalau misalnya 2G gitu kan kita pakai frekuensi band 900 MHz. Ya ini untuk orang-orang telco mungkin agak paham ya, tapi kalau misalnya kalau di luar telco ya kita gampangnya itu radio FM kita itu ya 88 MHz sampai 100 MHz gitu kan. Radio FM, Jak FM, radio Pambos, Delta gitu kan. Nah, kemudian kalau TV itu ya 700 MHz. GSM itu kita pakai 900 sama 1800. Di 4G ya sekarang sudah bebas bisa pakai 900, 1800, 2100, 2300. 4G 2300 sampai 2300. Nah, kalau di 5G nah makin banyak lagi nih yang diberikan ya. Jadi untuk standarnya itu yang diberikan makin banyak lagi. Nah, kita sebut sebagai frekuensi range. Frekuensi range 1 itu 450 sampai 6 giga atau kita sebut sebagai sub 6 giga. Jadi di bawahnya 6 giga. 6 giga. Nah, frekuensi range yang kedua itu 24250 atau 24,25 GHz sampai 52,6 GHz. Kita sebut sebagai millimeter wave. Jadi ada yang sub, ada yang millimeter wave, yaitu dibaginya FR1, FR2. Nah, kita aja kan kemarin diberikan, 4G bisa 1800, 900. Itu aja agak lama ya menentukan, 4G-nya di frekuensi ini gitu. Karena banyak kita harus berkoordinasi dengan operatornya. Ya, operator tinggal terima teman. Dari regulasinya juga harus mana nih yang dipakai, terus handsetnya yang banyak mana, di luar negeri yang pakai 4G yang banyak yang mana, gitu. Itu aja agak lama ya, apalagi diberikan kelulusan gini, mungkin agak tambah lama lagi, ya kecuali ikut sharing session di IoT ya mungkin. Tapi teman-teman di SDPP ya beberapa gitu ya, Pak Denny gitu kan, saya juga ada slide-nya ini dari beliau juga gitu. Sudah ini sih sudah paham lah untuk 5G. Kemudian nah dari FR1 FR2 ini ada beberapa pilihannya. Nah, ini pilihannya kita sebut operating band-nya N1 sampai N86. Nah, ini kita pilih sendiri-sendiri. Tapi dia nggak urut juga, dari N1, 1920, 1980. Nah, ini total bandwidth yang tersedia ya. Yang tersedia di situ berapa. Gitu. Nah, ini yang dari
Biasanya yang menstandarkan ini juga dari ITU untuk frekuensi-frekuensi yang bisa digunakan secara internasional. Ini ada N1 sampai N68. Duplex mode-nya ada yang FDD, ada yang TDD. FDD. Yang FDD, downlink dan uplink-nya kita bisa pakai frekuensi yang sama. Kalau TDD, downlink uplink-nya frekuensinya beda. Nih, frekuensi division duplex, time division. Nah, selain ada FDD, TDD, ada yang SUL, ada yang SDL juga ya. Dia khusus untuk uplink. Kalau yang SUL hanya adanya di uplink doang. SDL adanya yang di downlink doang. Supplementary downlink bank, supplementary uplink bank. Ya ini mungkin pemakaiannya kalau wah ini terasa uplinknya kurang gitu, bisa pakai yang ini. Downlinknya kurang bisa pakai yang ini. Nah, ini yang FR1, ini yang FR2. FR2 ada 257, 258, 260. Nah, ini yang millimeter wave ya. Yang millimeter wave. Biasanya kalau kita sebut, kalau frekuensi 900 itu kita sebut sebagai microwave. Microwave. Kemudian di atasnya itu yaitu millimeter wave. Yaitu karena panjang gelombangnya sangat kecil sekali yang millimeter wave, yang microwave ya lebih besar daripada milimeter. Nah, ini supplementary downlink bisa dibaca sendiri. Supplementary uplink. Nah, ini bagaimana aplikasinya dari numerologi yang tadi ada 15, ada 0, 1, 2, 3, 4 numerologi itu ke dalam frekuensi yang sudah dipakai. Nah, jadi kalau frekuensinya low itu ya yang 450, 700, 900 gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai yang numerologinya bisa pakai yang 15, bisa pakai 30, bisa pakai 60. Kemudian kalau agak tinggi, nah itu harus pakai yang ini. Nah, lebih tinggi lagi yang pakai millimeter wave. Nah, nanti subcarrier-nya menggunakan yang numerologinya yang lebih besar lagi. Ini sama ya, sama 60. Nah ini tabelnya. Jadi setiap N, setiap yang frekuensi yang kita pilih ini, setiap yang ini, nah nanti kita pilih ya. Ini memang planningnya agak lumayan rumit di awal ya, untuk planning 5G-nya gitu. Kita tentukan dulu frekuensinya pakai mana, terus numerologinya berapa. Nah, setiap NR band itu nggak semua bandwidth bisa dipakai gitu ya. Maksudnya nggak semua lebar bandwidth bisa dipakai. Hanya tertentu aja. Kalau misalnya N1 ini yang bisanya cuma 5, 10, 15, 20. Nah, kalau yang mau pakai 100 MHz harus pakai yang N41. Misalnya kita mau pakai 5G yang lebar bandwidth-nya satu operator 100 MHz, kita pakai N41. SCS-nya dia bisa 15, bisa 30, bisa 60. Pilih sendiri. Ini tinggal dipilih aja, jadi sudah ada tabelnya masing-masing. Nah, apalagi yang dia pakai millimeter wave. Yang millimeter wave, yang giga-giga itu 24 giga gitu. Nah, itu dia bisa pakai bandwidth-nya yang besar-besar juga. Bandwidth-nya 50, 100, 200 MHz, 400 MHz. Nah, subcarrier-nya juga yang besar-besar juga, 60, 120. Ada yang mungkin yang telco udah tahu ya.
efeknya apa sih kalau kita misalnya menggunakan frekuensi millimeter wave gitu, yang sangat tinggi dibandingkan frekuensi microwave? Yang bisa membantu? Jangkauannya lebih pendek. Radiasinya kali. Ya, Bu? Bagaimana, Bu? Radiasinya paling Keputus-putus ya. Radiasinya kalau kita pakai millimeter wave lebih besar atau lebih kecil lah gitu. Lebih besar atau lebih kecil dibanding menggunakan microwave. Coverage-nya kira-kira coverage keynote B-nya gitu dia akan lebih besar atau lebih kecil, Bu? Lebih kecil, Mas. Ya, Mas? Lebih kecil. Nah, ya, lebih kecil ya. Jadi semakin tinggi frekuensi yang kita gunakan untuk akses gitu ya, dengan power yang sama, tinggi antena yang sama, itu coverage-nya jadi lebih kecil. Jadi kalau kita pakai millimeter wave, satunya kita pakai microwave dengan antena yang sama, yang millimeter wave ya dia kalau yang misalnya microwave 900 MHz kita bisa 3 kilo atau 5 kilo, ya mungkin dia hanya ratusan meter gitu ya. Ratusan meter. Karena lebih kecil makanya antenanya juga harus lebih banyak. Antenanya lebih banyak. Nah, kenapa sih kita itu berebutan gitu, operator berebutan di 900 MHz, 1800, 2300, kan masih banyak frekuensi di atas-atasnya gitu ya. Ya pertama memang itu udah di coupling ya. Ada standarnya yang mengcoupling itu gitu. Kedua, frekuensi 900, 1800 itu yang paling optimal secara coverage dan secara throughput menggunakan frekuensi itu untuk komunikasi mobile itu yang paling optimal. Jadi coverage-nya bisa nggak terlalu luas-luas amat, cuman agak luas gitu kan. Dan throughput-nya kita bisa menikmatinya kan 4G sekarang. Nah, kalau di atasnya gitu ya throughput-nya bisa tinggi, cuman coverage-nya sangat kecil. Nah, kalau pakai frekuensi yang rendah, coverage-nya bisa besar sekali gitu ya. Bisa besar sekali kayak shortwave itu kita bisa kan dulu pakai radio komunikasi shortwave gitu ya. Itu coverage bisa besar sekali. Cuman dia nggak bisa di-input bit-bit kecepatan tinggi gitu ya. Yang bisa di-input ya microwave ini. Ya karena panjang gelombangnya itu sangat gede lah gitu. Mau kita masukin apa gitu. Country wide spectrum itu ini ada sub itu ya di bawah 6 giga dan above di atas 6 giga. Ya, setiap negara sudah punya pandangannya masing-masing bagaimana untuk 5G-nya. Mereka sudah mempersiapkan untuk masing-masing ininya. Ini spektrum dan bandwidth. Ya, ini setiap kita pakai bandwidth mesti ada guard band-nya ya. Nah, ini resource block ya. Resource block ini nanti bagian desain aja, nggak usah diperhatikan terlalu ini. Jadi setiap subcarrier, jadi kalau kita nanti kalau misalnya kita mau mendesain sebuah 5G, ya kita pertama harus tahu kita dapatnya di frekuensi band berapa gitu kan. Terus kita mau menggunakan bandwidth yang berapa setiap selnya gitu kan.
terus menggunakan subcarrier yang mana, terus mau pakai extended atau kalau yang extended bisanya yang 60 kHz ya, yang lainnya bisa normal subcarrier. Oke, untuk Indonesia use case-nya, jadi kalau ini beberapa operator sudah melakukan uji coba untuk 5G. Nah, banyak operator-operator di luar negeri itu menggunakan frekuensi 3,5 giga. Nah, tapi ini jadi kecil-kecil ya. 3,5 dan 2,6 ya. Jadi di luar negeri itu paling banyak menggunakan, ya banyak juga yang menggunakan 3,5, yaitu yang masih di bawah 6 giga ya, sub 6 giga. Ada 3,5 dan 2,6. Cuman kalau kita ya terhambat 3,5-nya sudah dipakai oleh satelit extended C, yang 2,6-nya untuk broadcasting. Tuh. Nah, ini sama MNC ya, MNC Group untuk ini dipakai aja. MNC untuk 2,6 GHz udah dipakai. Cavision atau apa? Ya, dan yang Indovision juga ya. Cavision, Indovision 2,6-nya sudah. Nah, ini dari presentasinya Pak Denny. Kebutuhan untuk frekuensi ini targetnya menjadi ini ya 1882 MHz. Jadi kalau sekarang capaian saat ini itu operator-operator kita itu sampai 2014 itu 191 MHz, kemudian sampai 2019 737 MHz. Nah, sampai 2024 kita masih butuh lagi 1.300 MHz. Ini targetnya Kominfo. 1.300 MHz. Mau diambilkan dari mana tuh? Jadi yang sekarang ya masih tetap aja ditambah 1.300. Nah, ini yang dijelaskan tadi, kalau implementasi small cell-nya, jadi karena menggunakan frekuensi lebih tinggi lagi, misalnya 3,5, 2,6 atau milimeter, base station-nya juga makin banyak ya. Sekarang aja sudah berapa? Udah hampir 200.000 enggak? 150.000 seluruh Indonesia gitu. Nah, dengan ini kita harus implementasi lebih banyak lagi. Kalau yang pakai yang millimeter wave, atau mungkin bentuknya bukan base station, bentuknya apa? Atau base station 5G, atau G-Node B. Nah, ini salah satunya. Atau menggunakan ini, tiang listrik. Tiang listriknya jadi base station, bisa menambah. Di tiang listrik ada BTS G-Node B-nya, bisa mengganti dengan tiang listrik yang support untuk 5G, ini mengganti juga. Tingginya juga ada yang 10, 20. Ada yang di extension lampu ini ya, PCU ya, tiang lampu jalan. Nah, ini bisa dibuat. Tapi kan kalau tiang lampu kan hanya di perapatan-perapatan aja. Mungkin kan banyak yang di perumahan juga ya. Kalau yang di perumahan kan seperti apa kita mau implementasi 5G-nya kalau untuk yang menggunakan millimeter wave. Jadi besok ya PLN jadi tower provider 5G gitu. Mungkin bisa aja gitu ya. Karena dia menyediakan tiang listriknya untuk small cell 5G. Nah, itu ya ini bagaimana use case yang di Indonesia gitu ya.
di luar negeri juga. Nah, untuk perangkatnya juga yang paling banyak itu yang ini apa ini? Nggak kelihatan di sini. N78 yang 3.300 yang paling banyak. Ya ini ngambilnya dari sini ya. Tapi di situ sudah dijelaskan juga. Oh, di sini. N78 gitu ya. N78, kemudian N41, ya ini perangkat yang beredar di pasaran. Namanya N78, N41, dan lain-lainnya. Sampai di bawah. Ya, memang 3,5 sama 2,6 paling banyak. Nah, ini perangkat-perangkatnya. Jadi kalau mau beli yang ready 5G, tapi jaringannya belum ada ya. Perangkatnya aja dulu bisa beli. Mobile phone-nya. Bilang aja, oh ini udah support 5G. Sinyalnya mana? Sinyalnya beli gitu ya. Sinyalnya belum dibeli. Jadi kalau Oppo dia bisa N1. Ininya ya, kalau kita lihat di GSM Arena dia ada N1, N41, N78. N78, N41 ini. OnePlus ini N41. Xiaomi N78, Mix 3, Samsung S10, N78. Yang ini. Kemudian ada nggak yang millimeter wave? Ada juga ini millimeter wave. LG V50 tinggi 5G. LG N41, terus N260 37 GB, N261 27 GB. Jadi kalau mau beli HP, lihat-lihat dulu, oh ini disupport di N berapa ya? Kira-kira Indonesia mau pakai N berapa ya? Ini kesiapan HP-nya, terus kesiapan operatornya. Ini tahun 2017, Telkomsel sudah melakukan trial 2 kali, speed test dulu. Tahun 2018 3 kali, termasuk di Asian Games. Use case-nya macam-macam ini, VR cycling, autonomous vehicle, VR driving. Tahun 2019 5 kali. Termasuk yang saya diceritakan itu yang termasuk ada holographic call virtual meeting ya, yang di Surabaya itu, yang di ITS. Yang ada Pak Menteri di situ. Hologram bentuknya. Jadi operator-operator juga sudah sering operator-operator Indonesia ya sudah sering melakukan trial untuk 5G-nya. Nah, sudah habis. Sekian dari saya sharing session-nya. Ini tadi dari jam berapa? Jam 1. Ya 1,5 jam lah, lumayan. Silakan Bapak Ibu, atau saya kembalikan ke Mbak Vita. Terima kasih Mas Dingga. Ini tadi kita ini dulu ya, baca pertanyaan yang ada di chat dulu ya Mas ya. Oh boleh. Tadi dari Mas Adis ini pertama tuh ada pertanyaan, apakah ada hubungannya antara masing-masing frekuensi subcarrier yang berbeda tersebut terhadap kapasitas dan latensinya. Terus udah gitu, sama pertanyaan keduanya, di antara dua operator 5G yang menggunakan pita frekuensi TDD yang sama, misalnya sama-sama di 2,6 GHz, apakah perlu disinkronkan format frame TDD-nya sebagai bagian dari upaya mitigasi interferensi? Nah, terus udah gitu ada info sedikit nih dari Mas Adis, katanya di spek 3GPP sejak bulan Mei 2019, kalau batas bawah FR1 itu sekarang sudah berubah dari semula 450 MHz menjadi 410 MHz. Untuk batas atasnya juga ada perubahan yang semulanya 6.000 MHz menjadi 7.125 MHz.
Oh ya, terima Mungkin bisa kasih dijawab dulu Mas. 2 pertanyaan tadi. Oh ya, apa hubungannya frekuensi subcarrier yang berbeda terhadap kapasitas dan latensi di antara? Jadi itu memang harus dihitung sendiri-sendiri ya. Biasanya saya juga di dalam training itu coba hitung setiap desain berikut gitu dengan subcarrier sekian, kemudian menggunakan bandwidth sekian. Yang jelas sih kalau misalnya untuk di atas kertas kan memang kita bisa hitung semuanya tuh untuk latensinya. Jadi ya kita pilih sendiri, kemudian kita hitung masing-masing juga gitu ya. Makanya saya juga belum pernah membandingkan antara subcarrier yang satu dan yang lainnya. Cuman kalau misalnya di frekuensi kita dipakai 10 di frekuensi berapa ya? Saya coba lihatin ya, Bu. Jadi gitu ya. Misalnya kita menggunakan bandwidth yang sama 10 mega. Nah, di frekuensi yang kita pakai itu kita bisa pakai subcarrier yang 15 atau 30. Kita mau pakai mana nih antara 15 sama 30 gitu kan. Terus kira-kira cepat mana ya antara yang pakai subcarrier yang ini dengan subcarrier yang ini. Kalau menurut saya gitu ya, saya juga belum pernah menghitung secara pasti. Kalau bandwidth-nya itu sama, bandwidth besarnya itu sama ya, misalnya sama-sama 10 mega, itu terus kita diberi beberapa pilihan subcarrier, itu hasilnya akan sama aja. Sama aja kalau di atas kertas ngitungnya ya. Akan Paling sama enggak. aja. Punten Ya. nih, Mas Adis mau ngasih tambahan penjelasan dari pertanyaan yang tadi. Monggo, Mas Adis. Silakan. Ya, terima kasih, paling enggak. Iya, Pak. Ini pakai HP jadi agak ribet. Udah kedengaran dengan baik suara ya. Oh iya. Oke. Ini intinya itu kan tadi tuh paling nggak menjelaskan ada macam-macam subcarrier spacing-nya SCS, ada yang 15 kilo, 30 sampai 120 kalau nggak salah ya Pak. Nah, itu tuh gini kan tadi kan juga di awal-awal itu dijelaskan bahwa spek 5G itu kan ada yang URLLC, ada yang eMBB, ada yang MMTC ya. Ada yang isunya adalah speed, ada yang isunya masalah latency, ada yang isunya masalah connectivity yang lebih masif. Jadi kan ada 3 KPI utama lah dari 5G. Pertanyaan mudahnya itu secara intuisi dengan menggunakan SCS yang lebih kecil, artinya ke 15 kilo, itu apakah lebih cocok untuk tipikal eMBB atau lebih cocok ke tipikal yang latency? Gitu, maksudnya untuk mengejar latensi yang di bawah 1 milisekund gitu ya, itu tuh apakah menggunakan SCS yang lebih besar atau malah SCS yang lebih kecil sebetulnya. Kalau saya lihat gambar ini, slide yang ini kan SCS lebih kecil, Pak. SCS lebih kecil itu ya, SCS lebih kecil itu 15 kilo, itu kan lebar ke kanan. Berarti kok seolah-olah kayak throughput-nya gitu ya. Nah itu Pak, kira-kira mohon dijelaskan. Oh, berarti untuk latensi ya Pak ya? Kalau latensi itu apakah dengan kalau ini kan kelihatannya latensi itu paling kecil tuh 62,5 mikrosekund. Itu yang ketika SCS-nya malah besar ya Pak ya, 240. Ya. Maksud saya yang SCS-nya ini lebih besar ini. Iya, per slotnya jadi lebih kecil.
berarti itu impact-nya adalah untuk use case 5G yang membutuhkan latency rendah, cocoknya itu untuk SCS yang malah semakin besar gitu ya Pak ya? Ya, benar. Iya, Pak. Yang lebih besar. Oke. Nanti kalau yang membutuhkan throughput besar, malah yang SCS-nya dikecilin ya Pak ya? Yang atas ya? Sebenarnya kalau misalnya untuk throughput, Pak, antara ini dan ini hasilnya akan sama aja, Pak. Karena kan ini kan dia dihitung bitnya ya. Nah, kalau ini kan dia memakan bandwidth-nya, maksudnya di dalam satu bandwidth SCS-nya jadi lebih sedikit, cuman per simbol slotnya itu makin kecil. Tapi kalau ini dia makan bandwidth-nya per subcarrier-nya lebih kecil, cuman dia mau makan waktu gitu. Sama-sama aja Pak kalau misalnya bandwidth-nya sama. Jadi nggak ngaruh di SCS-nya karena dia kecil di sisi bandwidth-nya, tapi dia mau makan waktu. Kalau ini kan dia bandwidth-nya besar gitu ya setiap subcarrier, tapi waktunya kecil. Berarti SCS ini boleh dibilang nggak ngaruh ke throughput, tapi ngaruhnya ke latency gitu ya? Ke latensinya. Berarti untuk mengejar latensi ya, SCS-nya lebih tinggi gitu ya? Iya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Makasih Mas Lingga. Ya. Terus yang ini ya Pak, batas bawah itu ya terima kasih Pak. Jadi memang spek 3GPP itu update terus ya. Jadi mungkin saya juga nggak update juga. Jadi harusnya setiap tahun atau ini juga ada update-nya. Jadi ya kalau mau terbaru ya 3GPP terbarunya harus dilihat juga. Untuk yang pertanyaan saya nomor 2, gimana Mas Lingga? Yang tadi kan ada penjelasan terkait slot ya Pak ya, slot frame yang dibilangnya lebih fleksibel antara downlink sama uplink. Iya Pak. Tadi kan ada slide-nya yang warna biru, merah, putih ya. Yang biru tuh kalau nggak salah downlink. Ada yang slot itu. Bentar Pak. Ya. Sebelum ini kayaknya yang ini ya Pak. Ya bukan yang ada logo uplink. Ya ini betul. Ini ya. Yang tadi ya. Gimana Pak? Ya ini. Nah gini, kan kalau sekarang di 4G itu kan kalau ada dua operator TDD ya, dua operator menggunakan pita TDD yang sama, contohlah Telkomsel sama Smart gitu ya. Itu kan mereka sama-sama di 2,3 TDD gitu. Di antara mereka itu sinkron menggunakan mode 2 gitu ya. Mode 2 itu saya lupa ada perbandingan 1:3 kalau nggak salah. Jadi 1 uplink, 3 downlink gitu ya. Nah, itu tuh harus sinkron keduanya karena kalau enggak nanti ada impact interferensi. Nah, jadi mereka sendiri dua operator yang berbeda walaupun networknya berbeda harus janjian mau pakai pola frame yang mana nih gitu. Antara uplink sama downlinknya harus diatur karena kalau enggak nanti tabrakan ketika yang satu lagi uplink, yang satu ketemunya downlink gitu. Nah, apakah ini nih mereka kan frekuensinya udah berbeda ya Pak? Nah, itu betul. Nah, itu challenge ketika TDD itu walaupun frekuensinya berbeda, itu harus tetap sinkron. Harus tetap sinkron ya? Harus tetap sinkron. Itu saya baru tahu ya. Iya. Jadi kalau FDD itu udah enak dipisah antara frekuensi uplink sama frekuensi downlink kan sudah beda frekuensi. Nah, kalau TDD walaupun dia dibagi secara frekuensinya gitu ya. Telkomsel di bawah, Smartfren di atas, tetap harus ada penyamaan mode frame TDD-nya gitu. Nah, itu kejadian di Malaysia, mereka konflik gitu antara operator. Untungnya belajar dari situ, Indonesia belajar dari pengalaman mereka. Akhirnya kita waktu lelang 2017 kita state di dokumen lelang nanti siapapun yang menang wajib ngikut
frame-nya, pengaturan frame yang Berapa gitu ya? digunakan oleh existing, dalam hal ini smart frame. Jadi Oh begitu iya. Telkomsel menang, ya dia harus ngikut aturannya smart frame. Nah, ini saya mau lihat yang ini, yang slot format yang fleksibel ini bagaimana kalau dua operator bermain di satu pita TDD yang sama, apakah masih tetap harus janjian atau bagaimana gitu pengaturannya? Mungkin Mas Lingga ada info? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Saya malah baru tahu yang itu, dan ya mana tadi ya? Loh, kok malah hilang? Saya belum tahu, Pak. Tapi saya juga heran juga tuh, mengapa ya yang itu sudah berbeda frekuensi tapi Iya, tetap preference ya? iya. Bedain. Itu time sinkronus kan, kalau TDD kan time sinkronus. Itu walaupun beda frekuensinya, jadi tetap harus sama gitu. Malah di ID Malaysia itu lebih kompleks situasinya karena di pita 2,3-nya masih ada WiMAX bercampur dengan LTE. Jadi mau nggak mau yang LTE-nya kalah karena framingnya beda gitu ya. Jadi frame LTE-nya itu jadi nggak standar, dikasih offset untuk menyamakan ketukan lah istilahnya kan, kalau TDD ini main Iya, ketukan, iya. menyamakan ketukan dengan yang WiMAX gitu. Karena kalau enggak impact-nya lumayan suffer gitu. Nanti saya Iya, bisa iya. share juga sih rekomendasi IT juga nanti kalau untuk sama-sama kita pelajari. Tapi itu ranah 4G gitu. Saya sih Boleh, pengen boleh. belajar untuk Ya, yang dengan fleksibilitas tadi. Apakah jadi tidak binding lagi, harus janjian, jadi boleh bebas gitu ya, atau tetap harus janjian gitu. Antara dua operator yang berbeda ketika menggunakan frekuensi pita yang sama, kita TDD yang sama. Mungkin itu Mas Lingga. iya, iya. Nah, kalau jawabannya saya belum tahu, Pak. Jadi ya Oke. belum tahu implementasinya gimana kalau yang ini. Cuman ya kalau itu kan di mode-nya satu radio frame ya. Kalau ini sudah di slotnya. Berarti Ya, mode slotnya kalau misalnya ini ya lebih baik janjian apa-apa, tapi ya nggak tahu juga gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang memang di real network itu aneh-aneh juga gitu ya. Kita udah beda frekuensi gitu, harus janjian juga tetap. Itu, Oke, Pak. kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Ini dari Pak Mas Hendra nih, ada kira-kira kapan 5G bakal running di Indonesia? Dilihat dari kesiapan operator dan perangkat. Kayak ini Mas Adis bisa ikut bantu juga buat jawab nih dari Kominfo. Terus udah gitu, ini ada pertanyaan lagi nih, ada yang ada yang nanya band frekuensi berapa untuk 5G yang cocok dengan ekosistem operator di Indonesia. Dikarenakan kemarin dari statement GSMA rekomendasikan low frekuensi yaitu di 700 MHz. Nah, sementara pabrikan juga mau menyesuaikan ekosistem. Ini yang nanya ini Xiaomi nih yang nanya. Dari Xiaomi, Mas Arfi. Monggo, kira-kira gimana nih untuk frekuensi? Sama ini ada juga satu lagi dari Pak Alvin, masukan ada pembatasan penggunaan SCS pada FR1 dan FR2. Nah, monggo Mas Lingga. Kalau frekuensi 700 kan masih terkendala ini ya, terkendala TV ya, kira-kira ya. Jadi TV-nya kita masih TV analog. Nah itu kalau misalnya menjadi siaran TV digital, nah kita bisa punya sisa frekuensi band di situ yang bisa kita pakai. Tapi kalau sekarang yang 700 masih belum bisa, masih terkendala lah. Terus apa yang tadi SCS? SCS itu masukkan aja ada pembatasan penggunaan SCS pada FR1 dan FR2. Terus juga ada pertanyaan tambahan dari Mas Amil, apakah penggunaan parameter SCS berlaku untuk NSA dan SA? Iya, berlaku. Maksudnya Pak Alvin, yang pembatasan itu gimana ya, Pak? Nah, mungkin Pak Alvin bisa dijelaskan langsung, Pak. Saya sudah unmute, monggo Pak Alvin. Bentar. Saya pasang dulu
Langsung dari Purwokerto misalnya Pak Alvin. Jarak jauh. Halo. Halo. Iya, Pak. Monggo Pak Alvin. Halo. Kedengeran? Ya, Pak, kedengeran Pak, jelas. Halo. Iya, Ya halo. Pak, sudah Pak, terdengar jelas. Halo, iya. Halo. Iya, halo, Pak. Monggo Pak Halo, Alvin. halo, Pak. Oke, siap. Alvin, boleh dijelaskan lebih lanjut tadi yang mengenai masukannya Pak, yang pembatasan penggunaan SCS pada FR1 dan FR2? Iya. Pengetahuan saya, kalau FR1 itu dia subcarrier spacing-nya itu terbatas untuk yang 15 kHz, 30 kHz, sama 60 kHz. Ini yang above 1 GHz. Kalau yang FR2 itu yang millimeter wave tadi itu subcarrier spacing-nya 60 kHz, 120 kHz, dan 250 kHz. Seperti itu. Itu mungkin menambah jawabannya Pak Lingga yang tadi. Ya, benar, benar Pak. Kalau Saya di nggak sini tahu nih juga suara saya kedengeran apa enggak nih. kedengeran kok, Pak. Kedengeran Pak? Iya, kedengeran. Kedengeran. Ya, soalnya di sini kok suaranya jadi pelan banget di sini. Di Bapak, tapi sudah terdengar Pak. Oke. Siap. Itu seperti itu mungkin. Iya, benar Pak. Kita dan Pak Lingga. Ya, ini yang FR1 15, 30, 60. Ya, setiap ininya ya sudah ada pembatasannya juga ya. Jadi nggak setiap SCS bisa dipakai. Kemudian FR2 60 sama 120 SCS-nya. 60 dan 120. Nggak tahu kalau ada update lagi. Tadi nggak kelihatan ya? Ya, nah kelihatan. Nah ini Pak Alvin tadi menambahkan lagi terkait subcarrier spacing kalau FR1 pakai yang 15, 30, 60 kHz sementara sedangkan FR2 60, 120 dan 240 kHz. Iya, itu yang tadi, Mbak. Ya. Nambahin terus ya. Tadi ini mungkin ini pertanyaan ini ada highlight sedikit nih dari teman vendor ponsel nih, mungkin nggak cuma buat Pak Lingga tapi mungkin buat teman-teman yang di Kominfo juga. Ini nanti kira-kira kalau di Indonesia tuh ekosistem network 5G-nya akan seperti apa untuk karena dari pabrikan juga mau menyesuaikan gitu untuk nanti persiapan. Ya mungkin yang atau Mas Adis bisa bantu jawab. Yang operator bisa sharing. Atau dari teman dari operator seluler juga mungkin bisa bantu jawab kira-kira di frekuensi berapa gitu gambarannya. Kalau dari saya boleh duluan Bu Vita. Boleh, monggo Pak. Kalau saya mohon dibantu yang slide ekosistem tadi Mas Lingga. Boleh. Ya. Yang mana ya, Mbak? Yang depan. Ya, ini dia. Nah. Ya, jadi ini kan data ekosistem device ya yang ada di pasar lah, di market gitu ya. Ini data dari GSA Asosiasi Vendor per Februari
2020. Kalau lihat data ini kelihatan nomor 1 paling banyak itu ekosistem yang ada di 3,5 sebetulnya. Kemudian yang kedua itu 2,6 gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada 4,4. Kemudian bawahnya lagi ada 3,3 sampai 3,5 juga. Baru masuk itu yang di warna hijau dan kuning itu sebetulnya itu existing band. Existing band yang udah ada di Indonesia itu juga bisa dipakai buat 5G. Sekarang sudah ada namanya dynamic saya lupa namanya, DSS, Dynamic Spectrum Sharing. Dynamic Spectrum Sharing itu artinya traffic 4G dan 5G menyatu dalam satu bandwidth yang sama, diangkut secara statistikal, nggak fix. Kalau dulu era 3G, 4G, kalau mau punya 4G, bandwidth 3G-nya dikecilin dulu, misalnya tadinya 3G-nya 10 mega dikecilin jadi 5 mega, biar muncul 5 mega kedua yang mengangkut traffic 4G. Jadi dulu masih berbasis statik, kalau sekarang sudah dynamic. Nah, dengan ada dynamic berarti ketika operator menggunakan pita 2,1, ini kan kita ada 4 operator di 2,1 masing-masing 15 mega, atau 1,8 itu yang di bawahnya lagi, itu ada yang malah punya 22,5 mega, itu bisa secara dynamic di area tertentu, misalnya mau introduce 5G bisa. Gitu. Jadi itu memang secara kesiapan saat ini, kesiapan saat ini sebetulnya operator ada yang sudah punya tuh yang biru, yang hijau-hijau itu, yang hijau dan di highlight kuning. Tapi memang kalau pengen nambah baru gitu ya, karena kan pasti traffic 4G itu saat ini sudah sangat crowded gitu ya. Kalau pengen nerapin dynamic spectrum sharing pasti itu akan mengorbankan akan mendesak traffic 4G-nya gitu. Nah, itu pilihannya berarti 2 teratas tuh, 3,3 sampai 3,8 dan 2,6. Nah, 3,3 sampai 3,8 itu kalau di Indonesia kita boleh bilang itu 2 pita sebetulnya, 3,3 dan 3,5. 3,3 itu sekarang digunakan oleh BWA ya, Broadband Wireless Access. Kemudian 3,5 digunakan oleh 5 satelit domestik Indonesia setidaknya. Dan termasuk kemarin yang baru luncur, dan malah ada juga yang kemarin gagal luncur, itu juga ada extended-nya. Jadi sebetulnya challenge di pita yang pertama ini luar biasa, masih banyak penghuni existing. Operator BWA ada 8, operator satelit ada 5. Jadi kalau mau digusur tanda petik itu kita bicara 13 operator, dan kalau bicara operator satelit itu investasinya luar biasa, karena mereka punya investasi yang hitungannya minimal 15 tahun. Nah, masuk ke kategori 2, di bawahnya itu 2,6. Nah, pita 2,6 ini saat ini challenge-nya relatif lebih soft dibanding yang pita 3,5, karena operatornya cuma 1, menyisakan 1. Nah, 1 tapi juga bukan kaleng-kaleng gitu ya, MNC Group. Ini juga sesuatu yang yang perlu disikapi lah oleh pemerintah gitu ya. Artinya kalau dalam jangka waktu paling dekat, kalau dilihat dari kacamata pemerintah itu kan kita melihatnya itu kan sesuatu yang by prosedur gitu ya. Kita nggak bisa kayak pemerintah negara lain yang mungkin tangan besi gitu ya, mungkin seperti Cina gitu ya. Kalau Cina kan dia bisa dengan kekuasaan negara yang absolut bisa melakukan tanda petik tindakan mencabut hak penggunaan dan lain sebagainya secara tanda petik lebih sepihak gitu ya. Kalau kita kan negara yang lebih demokratis, kalau kita lakukan tindakan seperti itu nanti akan ada implikasi hukum. Jadi kita harus melakukan by prosedur, kita harus tunggu masa lakunya habis atau kita kasih masa transisi. Melihat dari existing operator yang ada di pita itu, kelihatannya 2,6 ini akan menjadi pionir di depan dibandingkan 3,5 atau 3,3. Terlebih 3,3 itu juga di Cinanya sendiri masih pakai indoor, gitu ya, masih ekosistem masih berbasis indoor. Untuk 700 di bawah, betul memang GSMA itu menyarankan atau merekomendasikan 700. Karena itu memang coverage band ya di bawah 1 giga seperti tadi dijelaskan oleh Mas Lingga. Cuma challenge-nya ini lebih besar lagi gitu. Kalau ibaratnya gini, kalau pita 2,6 politikus yang dihadapinya 1, kalau di
700 itu satu parlemen itu yang dihadapi itu politikus semua itu. Itu kita berurusan sama proses digitalisasi penyiaran yang prosesnya ada di RUU penyiaran gitu ya. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu kita mencoba untuk melakukan terobosan melalui RUU Cipta Kerja. Itu ya, doakan saja semoga dengan adanya RUU Cipta Kerja ini di dalamnya juga kita bicara bagaimana untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum gitu. Salah satunya terkait dengan digitalisasi penyiaran. Kalau yang RUU Cipta Kerja disupport banyak pihak, banyak lapisan masyarakat, semoga saja tergerak nih hatinya para politikus itu. Karena politikus kan sebetulnya KPI-nya apa sih? Ya, KPI-nya adalah pencitraan ya, artinya semakin banyak yang berpihak pada dirinya. Nah, kalau semakin banyak suara yang menyuarakan 700 Pak buat broadband, ya barangkali gitu, oh berarti banyak yang suka nih kalau saya berpihak pada broadband misalnya. Ya ini sedikit gambaran lah terkait 3 pita yang di atas itu ya. Pita 33, 3,5, pita 2,6 sampai pita 700. Kalau pita millimeter wave relatif available, cuma minusnya investasinya luar biasa. Yang millimeter wave tadi seperti paling nggak sampaikan, coveragenya kecil-kecil gitu ya. Kalau buat investasi awal 5G, pasti gelojotan juga gitu operator seluler, kasihan. Mereka butuh umbrella network yang minimal mid-band. Minimal di bawah 6 giga, di atas 1 giga. Gitu. Mungkin itu dulu sedikit penjelasan dari saya, Bu Pita. Mungkin silakan kalau ada tambahan dari yang lain. Oh, sip, makasih banyak Pak Adis. Terima kasih, Mas Adi. Serahkan bagian tidak semudah itu Ferguson mengambil frekuensi di Indonesia. Jadi ini sebenarnya membukakan mata juga. Masih banyak pihak-pihak soalnya yang kayak yang kenapa sih kok nggak disamain sama frekuensi yang udah di standar global? Kenapa sih kok nggak langsung diketok sama, kan kita kan ngikutin juga ITU dan lain-lainnya ya. Di Indonesia itu emang agak unik terkait dengan spektrum alokasi frekuensi yang harus ngobrol dulu soalnya. Oke, monggo Mas Lingga ada tambahan atau ada yang mau nanya lagi, bisa langsung unmute atau via chat. Saya buka untuk pertanyaan terakhir mungkin ya. Silakan. Nanti ini ada yang mau minta materinya, boleh di-share ke saya ya, paling enggak ya. Boleh. Silakan aja. Kalau ada yang ketinggalan mendengarkan, terus mau melihat lagi, nanti untuk hasil video dari hari ini bisa minta linknya, nanti saya kirim linknya untuk download. Terus udah gitu, ini juga yang tadi menang kuis Kahoot juga bisa hubungin saya. Ini ada yang bikin kuis nggak bilang-bilang, tapi ada hadiahnya. Ternyata belum terlalu lama ya di awal-awal ya. Iya. Ini di akhir-akhir udah ramai ya. Iya. Berarti lain kali di akhir pas udah rame baru kuisnya dikeluarin. Iya. Boleh. Berarti tinggal cepet-cepetan aja sih kalau kayak gitu berarti. Halo Mbak Vita. Iya, monggo Pak. Iya, Mbak Vita, saya Arfi dari Xiaomi, Mas Lingga, Mas Adit, Mas Adis. Makasih tadi sudah dijelaskan. Ini sorry saya mau menanyakan karena memang saya perwakilan dari beberapa brand-brand di Indonesia ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kemungkinan karena ini sebenarnya dari beberapa brand di Indonesia ataupun brand kita memang akan kedepannya kan akan launching yang 5G ya Mas. Nah ini pertanyaannya dari kita memang kapan sih sebenarnya yang istilahnya implementasi yang kemungkinan di tahun berapa gitu untuk 5G, karena memang dari kita menunggu-nunggu untuk memang regulasinya kapan dan kapan sih estimasinya paling enggaknya seperti itu. Paling Mas Adis atau Mas Lingga kalau bisa menjawab, terima kasih. Iya Pak. Kalau kita belajar dari biasanya teknologi-teknologi sebelumnya Pak, gitu ya, kita biasanya
5 tahun setelah negara maju launching lah. Jadi misalnya kalau pas di 3G ya, di 3G dan di 4G ya, itu kita delay beberapa tahun dari negara maju yang udah launching. Nah ini kan sebenarnya 2020 tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa lebih cepat ya bagus gitu. Tapi sekarang kita juga udah negara maju juga gitu ya. Sekarang kita udah negara maju. Ya itu ininya sih, karena ya melihat ya. Tapi kalau misalnya waktunya kapan, ya pertama, saya tahu kalau mungkin Mas Adis seperti apa ininya, kesiapan operator misalnya, apakah perlu, sekarang kan frekuensi udah bebas teknologi ya, sudah nggak netral teknologi. Sudah netral ya, sudah netral gitu ya. Jadi apapun teknologinya yang mau dipasang bisa-bisa aja gitu ya. Sampai 5G pun sekarang ya karena udah netral ya bisa-bisa aja lah dipasang. Nah, cuman mungkin ada, kalau di operator juga ada apa namanya, keputusan finansialnya juga, mereka udah melakukan investasi yang di teknologi sebelumnya dan mungkin belum ya, yang ini biasanya kita kan nunggu mature dulu di beberapa negara gitu baru kita launching di Indonesia. Mungkin seperti itu. Kalau Mas Adis gimana ininya? Iya, saya juga nambahin, memang pertanyaan kapan ini ya gimana ya, itu pertanyaan paling mudah gitu ya. Seperti kita lebaran datang ke rumah orang terus kapan nikah, kapan ini, kapan ini. Nanyanya gampang, jawabnya susah gitu. Karena banyak hal yang memang di luar kendali kita gitu ya. Pada prinsipnya gini sih, pemerintah pingin sih secepatnya ya, karena kita juga sadar bahwa 5G ini juga salah satu indikator competitiveness-nya suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Karena once negara itu sudah announce dia udah 5G, ya boleh dibilang apa ya, derajatnya naik lah dibandingkan negara yang lain. Cuma kita harus sadar situasi di Indonesia ini ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi ketika bicara 5G itu banyak elemen yang harus difikirkan. Contohnya begini, mungkin nggak dengan infrastruktur FO yang sekarang ada, kemudian ketika frekuensi 5G pun dilepas, itu sudah langsung enjoy gitu. Maksudnya gini, jangan sampai sinyalnya 5G, di handphone kita 5G, tapi berasa 3G apa berasa 4G, kayak orang tuh customer ngelihatnya, ih kok sama aja ya, di speednya sama aja, nge-lag-nya sama, artinya ada hal-hal yang sebetulnya memang harus diperbaiki ya. Jadi bicara 5G itu sebetulnya kita bicara juga infrastruktur backbone-nya. Jadi yang saya tahu juga dari timnya Pak Teguh dan Mbak Alita itu kan, Mbak Vita itu kan, tim Alita itu juga bekerja sama dengan Facebook meningkatkan penetrasi fiber optik di Indonesia. Itu sebenarnya langkah yang bagus ya. Karena dengan adanya Palaparing kemarin itu kan baru sampai level kabupaten kota belum sampai level kecamatan, desa dan seterusnya gitu. Itu ada di rencana strategis Kominfo sampai 2024 itu sampai level kecamatan. Nurunin itu juga butuh effort. Nah, selain itu, tadi juga Mas Lingga menyampaikan bahwa kebutuhan small cell ya. Jadi sekarang itu memang PLN itu sudah banyak yang mendekati untuk small cell, termasuk salah satunya dari operator IoT juga, gitu. Karena mereka butuh tiang-tiang PLN itu ya. Kalau tiang PLN kan udah jaminan, bukan cuma tiang, yang listriknya juga ada gitu ya. Nah, jadi penggunaan public utilities itu juga masih jadi PR di banyak Pemda. Bagaimana mereka di salah satu Pemda itu pokoknya ada tiang, kalau nyantol diretribusi gitu. Aduh, itu memang effort banget gitu ya. Jadi sekarang yang kita kedepankan itu di Undang-Undang Cipta Kerja, di RUU Cipta Kerja ini kami juga butuh support
kami di RUU Cipta Kerja itu kami mendorong 3 level sharing. Kami menyebutnya triple sharing. 1, sharing di level pasif infrastruktur. Jadi bagaimana masalah-masalah yang selalu ada di penyelenggara di lapangan, operator dalam menggelar fiber optik itu bisa diatasi. 1, misalnya ketika satu penyelenggara sudah punya fiber, tolong dibagi dong kapasitasnya. Kedua, BUMD biasanya juga ikut bermain ya, tanda petik ya. Jadi ketika Pemda punya BUMD yang bergerak di bidang penyediaan dark fiber misalnya, harus memberikan biaya sewa yang rasional. Itu masuk ke RUU Cipta Kerja gitu ya. Nah itu layer 1. Layer 1 bagaimana infrastruktur sharing itu bisa digenjot gitulah, ada payung hukumnya akan menekan. Karena sekarang itu untuk pasif infra itu levelnya baru namanya surat edaran bersama Menteri Kominfo dengan Menteri Dagri, Menteri Kementerian Dalam Negeri. To be honest itu nggak cukup kuat buat neken Pemda-Pemda, Bupati, Gubernur dan sebagainya buat mau eager buat lebih nolong industri telco gitu ya, malah mikirnya PAD dan lain sebagainya. Layer kedua itu adalah network sharing. Network sharing ini juga kita tekankan karena 5G itu investasinya akan besar gitu ya. Dari kacamata operator gitu ya, itu akan lebih efisien, akan lebih cepat penetrasinya kalau si network aktifnya bisa di-sharing. Karena kan 5G ini kan investasi baru gitu ya. Namanya investasi baru biasanya kalau orang baru inilah mahasiswa misalnya dari kampung gitu datang ke kota besar biasanya bergerombol nyewa kontrakan gitu kan. Karena mereka tahu bahwa baru masuk ke suatu wilayah baru, baru masuk ke suatu area bisnis yang baru, itu pasti butuh banyak saving gitu. Nah, ini layer network sharing yang juga kita butuh untuk dibuka gitu ya. Layer ketiga adalah spectrum sharing. Operator di Indonesia itu ada 7, mungkin kalau dibilang grup sekarang yang survive ada 5 gitu ya. Nah, dari 5 itu memperebutkan frekuensi yang tidak terlalu banyak. Nah, untuk mendeliver true 5G gitu ya, itu harus dilakukan namanya spectrum pooling. Misalnya kita bicara 2,6 tadi ada 190 mega. Mungkin nanti idealnya cuma bisa lelang 100 dan 90 gitu. Nanti yang gigit jari berarti ada 3 operator. 2 operator dapat, 3 operator nggak dapat. Bagaimana gitu. Nah ini misalnya ini terjadi di negara sekecil Singapura gitu. Di negara sekecil Singapura aja terjadi namanya wholesale agreement gitu. Jadi diwajibkan kepada pemenang lelang frekuensi, kemarin udah diumumin tuh kemarin banget itu ya. Itu wajib menggendong 2 operator lain yang tidak dapat gitu. Di Singapura itu ada 4 operator, yang dilelang cuma 2 frekuensinya. Jadi bagi 2 yang nggak dapat wajib tetap digendong sebagai MVNO gitu. Ini penting karena untuk menjaga competitiveness. Jadi jangan sampai nanti begitu launching cuma 1 operator doang yang bisa atau 2 operator, nanti dari level persaingan usaha nggak bagus. Karena layanan 5G jadinya tanda petik jadi melekat ke 1-2 branding aja. Jadi yang dilakukan pemerintah sekarang mendorong dari level paling atasnya dulu, policy paling atas, level undang-undang, 3 sharing ini harus jalan. Karena kalau 3 sharing ini nggak jalan, walaupun kita keluarin frekuensi 5G-nya sekarang, rasanya rasa 3G atau rasa 4G mungkin ya. Jadi nggak maksimal gitu. Dan kita ingin ini inline. Jadi upaya untuk membebaskan frekuensinya tetap jalan. Di sisi lain, regulasinya juga kita dorong buat regulasinya lebih feature proof lah, lebih berorientasi masa depan, lebih berorientasi gimana bisa sharing. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Jadi kalau dibilang kapan, momentum pertama paling dekat adalah disahkannya RUU Cipta Kerja. Karena kalau dengan itu disahkan, itu akan membuka opportunity yang lebih besar buat tergelarnya 5G. Kemudian setelah itu kita melihat paling dekat tadi kan saya bilang 2,6 gitu ya, dibanding 3,5 dan 3,3 itu masih repot urusannya karena masih banyak pengguna existing. Apalagi di 700 masih lebih banyak lagi lembaga penyiaran yang beroperasi di sana. Ini kan ada 2,6 nih.
we deal only with one person gitu loh. Kita cuma dealing dengan satu pengguna existing yang itu akan mati 2024. Kita pemerintah akan sedang berupaya untuk mempercepat itu gitu ya. Ya tentu kita melakukan komunikasi intensif lah dengan pihak terkait gitu, bagaimana agar layanan Indo-Peace ini tetap hidup tapi bisa pindah ke frekuensi lain, sehingga frekuensi yang ini bisa kemudian dikonversi menjadi frekuensi broadband. Khusus 2,6 ini kasusnya unik, cuma satu di dunia, Indonesia doang yang punya frekuensi penyiaran. Jadi kalau di negara lain mudah karena mereka cuma dipakai paling cuma buat microwave link atau link-link gitu aja lah. Artinya terestrial juga. Itu lebih mudah tanda petik matiinnya karena nggak terkait dengan investasi satelit ya. Kalau investasi satelit kan investasi yang sangat besar. Jadi kapannya memang pertama itu RUU Cipta Kerja dulu, targetnya Pak Presiden kan tahun ini mungkin ya gitu ya. After itu kemudian pembebasan frekuensinya let's say setahun 2 tahun ke depan itu 2,6 ya. Tapi kalau mau 5G sekarang kan sebetulnya bisa saja kalau di lokasi IKN misalnya ibu kota baru gitu ya. Ibu kota baru kan lebih cenderung greenfield gitu ya. Cenderung greenfield dan operator itu sudah punya 2,1 sudah punya 1.800 gitu. Dan di situasi greenfield seperti itu traffic 4G mungkin belum terlalu besar, langsung 5G gelar juga bisa gitu. Itu kan ekosistem handsetnya juga sudah ada gitu di 2,1 dan 1.800 dan frekuensinya sudah dimiliki oleh operator seluler existing gitu. Jadi kita tergantung ya bicara kapan ini, tergantung mau bicara wilayah, mau bicara Jakarta atau mau bicara Kalimantan. Misalnya kayak gitu. Kalau bicara Jakarta ya kita tunggu sampai 2,6-nya ready karena nggak mungkin pakai yang sekarang, pakai frekuensi yang sekarang itu pasti udah penuh duluan. Tapi kalau kita bicara ibu kota baru, kita bicara Kalimantan, mau pakai 2,1 atau 1,8 sekarang juga saya rasa lebih visible gitu. Itu tergantung dari operatornya mau nggak invest di situ. Itu pertanyaan sih, karena FO di sana juga mungkin belum terlalu masif seperti di Jakarta. Gitu. Itu mungkin penjelasannya. Mohon maaf kalau memang tidak bisa simpel. Seperti tadi saya bilang, nanyanya simpel, kapannya, cuma jawabnya sulit. Gini tuh ya. Makasih Mas Adis nih, Mas Lingga. Jadi kita agak-agak terbuka lah jadinya. Saya juga sebenarnya pengen tanya juga sih ke operator gitu. Kan sebenarnya dahulu gitu kan kita implementasi 3G, implementasi 4G gitu memang harus luas lah, maksudnya implementasinya harus langsung satu provinsi, harus satu kota gitu kan. Nah ini kan sebenarnya 5G itu memang dari new service-nya juga udah disediakan, ada layanan MMTC, ada layanan WRLC gitu. Mungkin nggak misalnya implementasinya itu by case gitu ya, by case. Apakah itu secara finansial, sebenarnya by case ya, misalnya ada suatu, nah makanya kan di IoT ini kan kita juga mengembangkan aplikasi-aplikasi IoT apa sih ya, makanya di asosiasi ini kembangkan nih minat-minat aplikasi IoT dikumpulkan di sini. Nah sekarang pun tidak menggunakan jaringan 5G gitu, mungkin jaringan LoRa atau jaringan yang lainnya gitu. Nah, nanti pas setelah ada 5G, ya udah kita pindahin ke 5G. Jadi apakah mungkin gitu ya bagi untuk implementasi 5G itu tidak sekaligus, tapi ya by case kebutuhan dari customer. Ya jadi operator jadi B2B ke pabrik atau ke area tertentu seperti apa gitu. Bagaimana Mas? Jadi, ada yang sharing nggak gitu? Atau apakah sudah ada? Ada Mas Andi tadi dari. Kalau dulu kan kita melihat 3G 4G ya, maksudnya provinsi ini atau Jawa dulu harus semuanya gitu. Nanti mungkin tidak harus gitu kan. Kalau 5G ini kan hanya kita Jababeka aja gitu kan, menghandle untuk IoT-nya. Itu kan bisa saja. Monggo yang dari teman-teman dari operator ada yang mau nambahin, langsung di unmute aja. Nah itu Pak Alvin, mungkin skema private network gitu kan? Ya, 5G private network paling memungkinkan. Ya,
Jadi ada case di tertentu gitu menggunakan network 5G. Nah, itu mungkin bisa diimplementasi di situ. Jadi pembiayaan investasinya sesuai dengan kalau misalnya cocok langsung diimplementasikan di situ. Cuman jadinya ya operator nggak retail lagi gitu kan. Ya sekarang mungkin juga sudah B2B, cuman ini lebih dikuatkan lagi B2B-nya yang implementasi IoT dengan 5G itu. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Lingga dari Pak Teguh. 5G di frekuensi unlicensed gimana ya? Seperti LAA kah? Unlicensed berapa ya Pak Teguh ya? Monggo Pak Teguh bisa langsung sharing Pak. Saya unmute ya Pak. Halo Pak Teguh. Ini di 2,4 atau 5,8? Nah. Ya Pak. Halo Pak. Suaranya belum terdengar Pak. Masih halo, terdengar. Cek 1, 2, 3. Ya, oke, monggo Pak. Iya Mas. Ya. Daripada bingung ngomongin frekuensi, kalau di unlicensed gimana ya? 2,4, 5,8, tabrak-tabrakan nggak sama Wi-Fi existing? 2,4, 5, ada channelnya nggak sih? Kalau harus dilihat channel ya Pak. Makanya dari chartnya Mas Lingga tadi ada nggak? Sorry tadi nggak sempat ngikutin terus, maklum paralel terus. .4 atau 5,8 ada nggak sih? 2,4. Yang N41 itu ya 2,4. Nah itu bisa, itu bisa tuh. 5,8. TDD kan itu? Ini TDD. TDD kan? Nah, sama tuh. Itu bisa dipakai. 5,8. Nggak, tadi kan kita menjawab bagaimana untuk kawasan industri, untuk daerah-daerah yang masih natif gitu ya. Daripada susah cari frekuensi kan bisa dipakai itu 5G di situ. Tapi yang kedua pertanyaannya, perangkat ready nggak nih Mas Arfi CS nih? Kalau TDD-nya pakai di unlicensed itu. Kalau 5G-nya di unlicensed band. Tapi kalau pakai di unlicensed Pak, itu kan misalnya dipakai operator ya. Kan dia ada orang yang di luar itu menggunakan itu gitu kan bisa menginterferensi juga Pak. Nah itu. Dan nggak bisa disalahkan gitu. Nah, ya, harus dicoba kan. Seberapa kebal interferensi kalau ternyata berdampingan sama Wi-Fi kan gitu. Powernya berapa sih Mas? IRP-nya? Power ya? Untuk radionya 5G ini. Power. Biasanya kan 20 Pak. Kalau 20 dBi, 25, 30 standar kali 43, 43 dBm. 43. Kalau dia 43 mah aman. Oke. Kalau ininya belum, tetapi kan itu harus, maksudnya vendor-vendor yang menyediakan perangkat 5G itu mereka juga berdasarkan tabel ini, Pak. Iya, betul. Kalau tadi kan nanyanya tabel itu tadi. Kalau tabel itu ada kan harusnya bisa ya.
Iya, bisa. Bisa, Makanya Pak. N41 bisa dipakai Kalau kan? kabel ini ada. Lebarnya 194 MHz lagi kan? Tuh Mas Adis tuh. Pak Teguh izin nambahin. Siap. N41 itu frekuensi Indo-Vision, Pak. Oh, yang 2,6 ya? Iya, Pak. Jadi kalau yang 2,4 yang itu mah 2400, 2483,5. Oh, oke. Berarti nggak ada dong di sini ya? Di bawahnya itu ya berarti. Tapi sebetulnya gini, Pak. Gini, sekarang itu di Amerika itu kan mereka juga lagi nge-open 6 giga, Pak. 6 giga mereka tuh ngejebret luar biasa, 1200 mega mau dibuka dari berapa ya, 4 something sampai 6 something lah. Itu 1200 mega di open tuh tujuannya itu, Pak, di apa, buat unlicensed ya. Tapi konsep unlicensed-nya 5G yang saya tahu sekarang mungkin perlu di cross check lagi sih. Tapi gini, konsep 5G yang unlicensed itu agak beda seperti konsep LAA maupun konsep unlicensed-nya Wi-Fi, Pak. Jadi mereka itu namanya LSA. LSA itu License Shared Access. Jadi dibikin 3 tier, Pak. Jadi pertama itu disebutnya primary user. Terus yang kedua itu secondary user, yang ketiga ini namanya apa ya, kayak kalau di Amerika itu CBRS, Citizen Broadband Radio Service kalau nggak salah. Jadi yang citizen itulah yang disebut unlicensed-nya. Jadi dengan batasan-batasan tertentu, sebetulnya dia akan harus rela, Pak, ketika yang level atasnya itu nanti mengakuisisi di situ. Ketika tidak ada, dia pakai, tapi ketika ada, ya harus terima interferensi. Jadi konsekuensinya masih seperti itu, Pak. Gitu. Jadi di sini itu lebih kompleks lagi dari sisi spektrum manajemennya, karena nanti harus mulai masuk ke eranya. Kalau di luar negeri kan udah biasa, Pak, unlicensed itu di-register gitu ya. Dengan kita tahu posisi yang unlicensed di mana, jadi itu akan menjadi analisis awal kalau orang mau masang gitu, Pak. Jadi kalau di Indonesia ini kan karena nggak ada map-nya itu kan jadi di lapangan kadang barbar ya, Pak ya. Tiba-tibaan gede-gedean power gitu. Tapi kita di jam-jaman. Ya. Tapi kita lagi bikin diskusi. Register, Pak. Iya. Lagi ada diskusi di internal, Pak. Nanti kita mau coba bikin platform registrasi untuk Wi-Fi juga sih. Jadi biar fair gitu ya, biar kelihatan. Jangan sampai ada satu penyelenggara yang memborbardir dengan super channel, misalnya dia besar gitu kan. Sehingga ketika ada ISP lain mau masuk situ, sudah kehabisan channel lah, tanda petik gitu. Itu mungkin sedikit dari saya sih tambahan terkait 5G unlicensed ya, Pak. Memang kompleksitasnya lebih sulit, Pak. Nggak hanya tinggal kayak Wi-Fi beli terus langsung deploy gitu. Nggak semudah itu sepertinya sih gitu, karena unlicensed ini konteksnya LSA, Pak, License Shared Access. Terima kasih loh Pak Adis penjelasannya. Sama-sama, Bu Vita. Oke, kayaknya Mas Lingga masih ada yang mau ditambahkan, Mas? Ya, tadi konklusinya ya, kenapa sih ini kan asosiasi IoT, tapi menjelaskan tentang 5G, ya karena IoT juga membutuhkan untuk transmisinya juga. Kalau sekarang pakai LoRa dan lain-lain, ada kemungkinan nanti setelah 5G itu diimplementasikan, kita bisa menggunakan jaringan network 5G untuk komunikasi IoT. Jadi, mumpung sekarang ada asosiasi IoT, untuk aplikasi-aplikasi IoT terus dikembangkan, nanti udah muncul di jaringannya lebih bagus, ada di 5G, bisa langsung diganti dengan menggunakan network 5G. Loh, sip, mantap.
Gitu. Oke, kayaknya sekian dulu IoT Work From Home IoT Sharing Session untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada pembicara, Pak Lingga, kepada peserta partisipan. Sudah ada 40 hari ini, alhamdulillah. Terus jangan lupa besok hari Senin kita masih ada juga sharing session mengenai produk thermal monitoring jam 1:30 siang. Sudah dikonfirmasi jamnya sudah benar. Jadi untuk yang mau ikutan, tadi saya sudah kirim linknya beserta passwordnya di chat. Kalau ada lagi pertanyaan bisa japri langsung ke Mas Lingga. Benar, Mas? Ya, bisa. Terus udah gitu kalau mau yang butuh file PPT-nya nanti bisa email ke iotforum@gmail.com atau nanti bisa di-download di websitenya asioti.id. Cuma kalau untuk yang di website tunggu 24 jam dulu karena kita juga sekalian ini mau nge-upload juga video presentasi hari ini. Oke. Ya. Oke, berhubung ini udah waktunya sholat asar, bentar lagi juga persiapan untuk buka puasa. Kayaknya itu dulu dari saya moderator. Dari Pak Teguh, apa ada masukan atau komentar lain, Pak? Sorry, nggak ada. Silakan. Terima kasih Mas Lingga, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan ke semuanya, pertanyaannya juga mungkin kalau lihat di chat kan banyak banget tuh. Ada yang belum dijawab, malah dijawab langsung sama Mas Adis di situ. Thank you. Kita sebenarnya ini sharing, jadi non formal sifatnya. Jadi buat teman-teman yang mau memanfaatkan waktu lebih gitu, nanti mungkin silahkan aja hubungi Mbak Vita. Anytime sebenarnya selama kebetulan kita lagi PSBB, jadi banyak ada di rumah gitu masing-masing, dan kalaupun pas waktunya, jadwalnya sekarang ini sudah di-arrange 2 kali seminggu ya, Fit ya? Iya, setiap Senin dan Jumat. Senin jam Jumat, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman yang lain yang ingin untuk men-sharing juga, nanti kita bisa atur waktunya, di mana teman-teman bisa menyiapkannya, dan dari sekretariat juga bisa menyiapkannya. Dari kita, untuk kita, teman-teman. Foto dulu nggak Pak, kita Pak? Apa? Foto dulu nggak? Kalau foto semua harus dinyalain dong. Teman-teman yang lain harus nyala semua. Masa cuma Ayo dinyalain teman-teman yang lain. Ayo kita nyalain foto rame-rame. Ada 40 peserta. Ini 2 halaman nih, fotonya 2 kali nih berarti nih. Nyalain yang bisa 49, Fit. Kan 49 satu screen bisa, Fit. Wah, tuh ada yang dari Purwokerto. Pak Alvin ke alun-alun terus tuh. Nggak tahu tuh di alun-alun. Di lockdown di alun-alun. Kalau ada topik-topik yang ingin diusulkan juga silahkan. Nanti kita cari teman-teman yang mau sharing. Jadi bisa 2 arah ya teman-teman. Tidak hanya yang mau sharing saja, tapi juga kalau ada topik khusus yang ingin diketahui, nanti kita mintakan teman-teman member asosiasi ataupun mitra-mitra asosiasi yang lain untuk bisa sharing. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri, jadi kita bisa mintakan semua. Udah semua nih? Udah nih. Nah, ayo 40-40-nya nyala semua. Kita tunggu. Oh, ada yang request ya terkait manajemen frekuensi itu. Apa? Manajemen frekuensi itu. Ya. Ini kayaknya dari Kominfo. Ya, itu nanti tempatnya Mas Adis sharing deh. Kapan Mas Adis? Kominfo sharing tuh. Monggo Pak Teguh nanti sama Pak Denny pasti seneng tuh Pak Denny tuh. Oke tuh nanti diatur sama Pak Denny. Oh ya Pak Denny tuh. Minta request Pak Denny aja Fit. Kapan Fit beliau bisa waktunya? Oke, siap. Disisipin. Tuh bunyinya. Jadi banyak nih udah. Ada yang belum nih. Mas Agustinus Rudi, Ahmad Zainuddin, Mas Amil, Ari Soekarno, Levina Anora,
Mazana, pokoknya saya absen semua deh. Muhammad Ibnu Malik, Nabila, silahkan dinyalakan semua. Mas Bagia, tuh nyala semua kan. Jadi ini semua merupakan ini penggemarnya Mas Lingga nih. Dilihat kan, karena pembicaranya cakep katanya yang cewek-cewek tadi. Japri semua tuh. Apaan? Sampai Bunia aja masuk loh. Wih, ada Bunia loh. Nah, Mas Lingga langsung salting tuh, tahu. Iya dong. Kapan nih kolaborasi lagi nih dengan Bunia nih? Silakan aja. Mas Hendra, Mas Hilda, Mas Ihsan, Mas Hafid. Nah, nih yang belum nyala udah? nih. Triana. Udah, Pak. Udah. Udah nyala Mas Lingga. Nah, tuh. Ya udah. Udah. Nah, tunggu. Yang foto siapa? Tunggu link. Yang foto siapa? Ya, siapa saja. Ntar ya. Foto juga boleh. Ini lagi foto nih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan. Kita akan sharing lagi berikutnya di episode berikutnya ya, Fit. Silakan, Fit. Ya. Besok hari Senin untuk detailnya udah ada di chat, monggo bisa langsung masuk. Hari Senin kita bahas soal thermal IoT, thermal monitoring, terus nanti juga ada yang spesial edisinya untuk di hari Jumat minggu depan itu 5 tahun ulang tahun dari Codex. Jadi bisa join juga. Nantikan hadiahnya kan gitu, ada hadiah mantep tuh. Oh iya, nantikan hadiahnya. Nanti aku kontak Kang Andri, siapin Kang hadiahnya gitu. Kita kuis lagi deh. Gitu. Ulang tahun kan penuh dengan hadiah, bukan? Oh iya, harus. Hadiahnya masker. Tapi sekarang hadiah masker itu kepake loh. Jadi siapa tadi yang mau dikasih masker katanya hadiahnya? Vita ngasih dirinya sendiri gitu? Bukan, yang juara 3 itu Mas Ari ya? Iya, Mas Ari. Saya udah bilang kok tadi udah saya kan? Nanti tinggal alamat. Udah, monggo. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih semuanya. Berbuka puasa dulu ya, kecuali di ya, Pak Lingga. Ya, Salam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas.